persoalan ijazah palsu Bapak Jokowi. Waduh, ini rame nih ya. Saya nonton kemarin, mungkin Bapak Ibu juga nonton, beliau akhirnya pergi sendiri bawa ijazahnya. Mulai dari SD sampai sarjana yang di UGM yang dituduh palsu itu. Nah, nanti kita lihat di sini nih. Siapa fitnah, siapa yang palsu, siapa yang nanti kelihatan di sini. Sebelum Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya ke Polda Metro Jaya, ini mantan presiden loh, ya. 2 periode yang karyanya sudah sangat luar biasa dirasakan oleh mayoritas orang Indonesia. Kan yang lain nikmati juga tapi tetap merasa tidak menikmati ya. Ya kurang lebih 25% lah dari seluruh Indonesia. Ini kan 70 sekian persen itu. 75-78% mungkin semua setuju. Kalau saya pribadi merasakannya. Saya orang NTT asli. Dan saya juga sudah ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan. Senada lah. Ya orang-orang rasa hal yang sama di Maluku dan lain sebagainya. Kami rasa hanya sebagian saja yang protes-protes dan kemudian mulai menebarkan fitnah segala macam. Aduh, dan itu sudah terbukti bohong semua. Nah, orang-orang seperti ini tanpa sadar ya memberi diri secara sukarela untuk dipakai setan. Dan yang berkuar-kuar ijazah palsu sekarang sudah minta damai lagi. Saya lihat, Pak Jokowi tidak boleh begitu. Pak Jokowi teman kami. Ya ampun. Kemarin hukum gantung. Gantung Jokowi. Bla 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 bla. Aduh, saya ini kasihan ya. Kok bisa gitu? Orang berani ngomong. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kita orang Kristen ya, saudara jangan ikut-ikutan deh. Saya pernah memberikan nasihat karena diminta oleh seorang politisi dari partai tertentu. Saya menasihati dia berupa telepon, pesan suara. Saya bilang, Pak jangan ikut-ikutan orang ya memfitnah sana sini ya. Bapak tidak boleh begitu, berpolitiklah dengan benar. Ini saya memberi nasihat karena memang orang ini juga menganggap kami rohaniwan dan butuh nasihat ya. Saya bilang misalnya tentang Pak Jokowi, saya ngomong begitu waktu itu. Bapak jangan menebarkan sesuatu tentang Pak Jokowi apalagi di NTT. Kalau Bapak mau supaya Bapak berpolitik dengan aman, rakyat juga dukung. Kalau Bapak omong apa-apa harus sesuai fakta. Jangan ikut-ikut menyebarkan fitnah, gosip segala macam. Nanti kasihan Bapak punya karir yang bisa hancur. Kalau konteks NTT. Seperti itu ya. Karena kami lihat dengan mata kepala. Kalau memang beliau pun memang ternyata salah ya buktikan. Kan beliau selalu bilang silakan ada jalur hukum. Silakan ada jalur hukum. Begitu ya. Jadi maksud saya siapapun kita, mau pendeta, mau politisi, mau pejabat, mau jemaat, siapa saja tidak boleh fitnah. Ya. Bahkan Paulus bilang kalau ada orang yang menuduh penatua, itu juga harus hati-hati tuh. Di dalam harus ada bukti, tidak boleh sembarang. Hukum Alkitab itu jelas. Satu saksi itu bukan saksi, saksi itu minimal 2. Dalam 1 Timotius ya, pasal 5 ya. 1 Timotius pasal 5. Ayat 19 dia begini. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi artinya kita kalau mau bikin apa-apa harus ada bukti ini saksinya mana. Makanya di Ulangan 17 itu ayat 6 dia bilang begini. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Ya, Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu
tidak disangsikan. Jadi kekasih Tuhan, ini perlu kita pahami, mengingat setan itu adalah pemfitnah. Jangan menyebarkan fitnah. Ya, kalau kita semua yang pernah jatuh di dalam dosa ini, kita harus bertobat semua. Dan kita harus belajar untuk selidiki baik-baik, pahami baik-baik, baru melakukan komentar. Ya, dan komentar pun sebagai orang percaya bukan menghakimi membabi buta, tapi menghakimi dengan adil, kata Alkitab. Makanya harus ada saksi, ada bukti, tahu duduk perkara. Jangan asal bunyi-bunyi, ya bahaya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah. Pembacaan firman Allah bagi kita terpilih dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari pelajaran 1 Petrus pasal 5 ini kita sudah mengikuti pembahasan bagian per bagian, di mana sepanjang pasal 5 ini ayat 1 sampai ayat 7 ada sejumlah sasaran yang Petrus sampaikan, baik kepada gembala-gembala, penatua-penatua, kepada tentunya jemaat juga yang adalah domba-domba milik Kristus. Lalu juga bagaimana orang-orang muda disuruh tunduk kepada orang tua di ayatnya yang kelima itu, dan juga ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 bersifat umum kepada semua orang Kristen, baik pemimpin rohani dalam konteks pendeta, penatua, gembala, atau jemaat biasa. Semua harus memperhatikan bahwa kalau ada pergumulan apapun, kita harus tetap merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Dan juga apapun kekhawatiran yang kita hadapi, kita harus serahkan kepada Tuhan, seperti yang tercatat di ayat 7 yang kita bahas pada bagian yang lalu. Nah, hari ini saudara-saudara, ayat 8 dan 9 kita akan mempelajari bagaimana orang-orang percaya disuruh untuk berjaga-jaga, bahkan disuruh melawan setan. Nah, saudara-saudara, dari ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah tuntunan bagi orang percaya sejati dalam setiap posisi, dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap wilayah yang sudah Tuhan patok bagi mereka semua. Dan memang hanya orang-orang yang mau ikut arahan Tuhan sajalah yang bisa dikategorikan orang-orang yang akan berperang melawan setan, saudara-saudara. Ya, jadi orang yang santai-santai, yang tidak mengikuti arahan, mulai dari pendeta sampai jemaat, orang tua sampai orang muda, bahkan secara umum orang Kristen, akan menjadi orang-orang yang cenderung aman, ya. Karena setan itu akan cenderung menyayangi orang yang mentaati dia. Begitu. Sedangkan orang yang mentaati Tuhan tak terhindarkan kita akan masuk dalam peperangan. Seperti firman Allah berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa sampai hari ini setan masih bekerja dengan cara yang sama, yaitu menggiring orang kepada peperangan yang salah.
menggiring orang kepada peperangan yang tidak alkitabiah. Ya, peperangan yang alkitabiah itu lawan setan, bukan lawan manusia, bukan lawan orang. Sejahat apapun orang yang kita hadapi, yang berurusan dengan kita, yang menyakiti kita, entah dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan sikap hidup mereka, apapun itu, saudara-saudara, kita jangan sampai ditipu oleh setan seolah-olah mereka lah musuh kita. Sebenarnya di balik mereka ada setan yang sangat lihai dalam mengadu domba. Ya. Nah, hari ini saudara-saudara, dari pembahasan 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9, kita akan diingatkan lagi supaya kita jangan sampai terkecoh, kita jangan sampai terbawa kepada arus peperangan yang salah. Saudara-saudara, ayat ini khususnya dimulai dari ayat 8, dimulai dengan kalimat sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara, sadar itu juga berarti waras, ya. Orang waras itu adalah orang yang selalu waspada, orang yang selalu berjaga-jaga. Kalau orang tidak waras, dia tidak mau tahu, ya. Cara berpakaiannya juga dia tidak peduli karena memang tidak waras lagi. Apalagi kategori kalau orang sudah gangguan jiwa, ya. Dia bisa jalan tanpa busana, dia bisa pilih makanan di tempat sampah, ya. Dia bisa ngomong sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan kalau orang dikatakan sadar, orang dikatakan berjaga-jaga, itu adalah orang yang waras pikirannya, waras hidupnya, sehingga dia tidak akan sembarangan, saudara-saudara. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita dididik untuk menjadi orang yang waras dalam menjalani kehidupan kita, ya, supaya kita jangan sampai seperti orang yang pikirannya terganggu lalu kita mulai hidup tanpa arah, tanpa tujuan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kalau kita bicara tentang waras ini kan, kalau bukan hanya orang gangguan jiwa, ya. Tapi kalau orang mabuk itu, kalau kita tahu, ya, kalau orang sudah terikat dengan minuman keras kan omongannya sembarang, perilakunya sembarang, ya. Saya berangkat dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi saya tahu persis bahwa kalau kita kita dikuasai oleh alkohol itu kan kita memang kadang-kadang tidak waras, ya. Tidak sadar. Nanti sudah hilang mabuknya baru kita kaget. Oh, ternyata yang saya buat tadi malam salah, yang saya omong tadi malam salah. Karena sudah dipengaruhi oleh alkohol. Makanya kepada jemaat di Efesus sebagai pembanding, di Efesus 5 ayat 18 Paulus bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau penuh Roh Kudus, hidup terkendali. Sedangkan kalau mabuk anggur tak terkendali, saudara-saudara. Omong sembarang, perilaku sembarang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka dari itu kita harus hidup sebagai orang yang betul-betul tidak dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Tapi pastikan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan bagaimana cara orang dikuasai oleh Roh Kudus? Pertama, dia harus orang percaya. Dan yang kedua, dia harus mempunyai hubungan intim setiap hari dengan Tuhan. Ya, melalui saat teduhnya, baca Alkitabnya, berdoanya. Itu wajib. Ya, dan yang berikut adalah kesiapan untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan di keluarganya, tempat kerjanya, bidang yang dia tekuni yang merupakan panggilan Tuhan bagi dia. Kita harus siap menjadi saksi di sana, ya. Dan tentu ditopang oleh beberapa hal yang bersifat rohani yang kemudian menolong kita untuk bisa menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang waras. Sadar juga berbicara tentang
kita itu tahu diri bahwa saya ini sadar, saya ini manusia rapuh. Saya ini manusia lemah. Ya, ini harus disadari dulu. Banyak orang tidak sadar dan merasa diri pasti selalu kuat, pasti selalu berani, pasti selalu sehat, pasti selalu aman. Oh, tidak bisa begitu. Kita ini harus sadar bahwa kita makhluk lemah. Yakobus bilang apa? Hidup kita itu Bapak Ibu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita itu, kata pemazmur juga Ayub berkata, seperti rumput yang pagi segar tapi siang mulai kena matahari, mulai layu, lisut dan berujung gugur. Nah, ini tolong disadari ini ya. Banyak orang kalau lagi kuat, lagi aman ya, lagi punya duit, lagi rasa diri masih sehat, masih punya koneksi-koneksi yang dia sebut dengan orang-orang hebat. Dia kenal dekat dengan gubernur. Dia kenal dekat dengan wakil gubernur. Dia kenal dekat dengan kapolda. Dia kenal dekat dengan kajati atau kajari. Dia kenal dekat dengan sejumlah pengusaha. Di sini kadang-kadang membuat orang seperti mabuk juga. Bukan mabuk alkohol, tapi mabuk hal-hal lahiriah yang dia anggap, oh ini saya sudah kuat, ini sudah aman. Ada masalah apa tinggal telepon Pak Gubernur, hubungi Pak Wali Kota, Pak Kapolda, atau mungkin orang terkenal di Jakarta, ya kan? Saya selalu ketemu orang-orang begini. Atau mungkin karena bisnis usahanya lagi lancar. Pemasukannya lagi, aduh bagus sekali. Di sini orang seringkali tidak sadar bahwa itu semua tidak akan menghilangkan fakta bahwa kita ini makhluk rapuh. Tidak akan menghilangkan fakta bahwa kita ini lemah, saudara-saudara. Ya, tolong sadar itu ya. Tolong sadar itu. Saya khotbah di mana-mana saya selalu kasih ingat. Ya, saya berurusan dengan banyak orang, kadang-kadang orang-orang yang atas izin Tuhan, saya makamkan mereka, ya. Dari sudut kesehatan, wah pola makannya bagus, makan rebus-rebus. Tidak minyak-minyak, tidak pedas-pedas. Ya ini bagus, ini baik sekali saudara-saudara ya. Lalu olahraga teratur. Lari sore, lari pagi, jalan 6.000 sampai 8.000 langkah. Ada yang sampai 15.000 langkah. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu kita, ini semua bagus karena memang seorang hamba Tuhan bilang pengabaian terhadap kesehatan adalah dosa. Ya. Tetapi percayalah bahwa sekalipun semua itu kita lakukan, kita tetap tidak boleh menjadi orang yang tidak sadar. Harus sadar, saudara-saudara. Ya. Dan bukan hanya sadar, tapi Petrus berkata berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Kadang-kadang yang membuat kita tidak sadar dan akhirnya tidak berjaga-jaga adalah kepercayaan diri kita. Yakin bahwa saya bisa, saya kuat, saya mampu. Ya seperti Petrus kan. Penulis ini kan pernah tidak sadar dengan omongannya. Tidak sadar dengan omongannya, dan kita sangat familiar dengan cerita bagaimana Petrus berjanji di hadapan Tuhan, ya berkata bahwa semua orang boleh goncang imannya. Mereka ini ya, Yohanes, Yakobus, Thomas, Yakobus muda, semua yang duduk di meja perjamuan malam itu. Mereka boleh goncang, saya tidak. Ini omong, ya dia pikir dia sadar, padahal tidak sadar ini. Dalam arti kesadaran, dalam artian saking percayanya kepada dirinya, dia kira dia kuat. Tidak, ternyata saudara-saudara. Kita tahu hasilnya apa? Petrus menyangkal. Padahal Allah yang maha sadar sudah kasih ingat dia. Simon,
hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, ya, 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Seturut Markus 14 itu ya, ayat 29, 30, dan di ayat 31 juga. Tapi Petrus tidak sadar. Dia pikir dia lebih tahu dari Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin lebih tahu dari Tuhan Yesus, kekasih Tuhan. Ya, makanya di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus suruh dia berjaga-jaga. Orang kalau tidak sadar biasanya juga tidak mau berjaga-jaga. Dia pikir aman saja. Saudara, tidak bisa. 5 menit saja kita tidak berjaga-jaga. Aduh, bahaya saudara-saudara. Bahaya. 5 menit saja. Bahkan 1 menit saja. Anda dan saya tidak waspada, tidak berjaga-jaga, tidak sadar. Maka di situ akan ada celah, pintu gerbang untuk setan masuk dan menjatuhkan kita. Maka dari itu, siapapun saya dan saudara yang mendengarkan firman pada saat ini, suami ke Anda, istri ke Anda, orang muda ke Anda, pendeta ke Anda, sadar dan berjaga-jagalah. Akibat tidak berjaga-jaga, maka Petrus mulai ambil tindakan sembarang, ambil pisau, potong telinga dari Malkus. Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini menjadi bagian yang luar biasa. Lalu ayat itu dilanjutkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Wow. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kata lawanmu, ternyata dalam bahasa Yunani itu ada istilah satanas. Ya. Satanas ini merupakan kata Yunani yang diturunkan dari bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Dari kata Ibraninya adalah Satan, ya, yang artinya adalah lawan. Tetapi saudara-saudara, kata Yunani yang diterjemahkan lawan ini dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini adalah kata antidikos, saudara-saudara. Kata antidikos ini yang sekalipun juga bisa diartikan sebagai musuh secara umum, ya, tapi arti sebenarnya adalah lawan di pengadilan, ya. Jadi ini orang yang melawan kita di pengadilan untuk sebuah perkara, dan ini secara implisit menunjukkan bahwa setan sering menggunakan juga hukum-hukum Tuhan untuk menyerang kita, seakan-akan kita masih hidup di bawah hukum Taurat dan bukan di bawah kasih karunia. Ya. Jadi kadang-kadang setan itu pintar ya. Dia mendakwa, dia mengadili kita itu, dia pakai hukum-hukum Tuhan. Kadang-kadang dia pakai hukum Taurat atau dia pakai ayat-ayat yang dia salah tafsir. Haleluya. Ya. Saudara lihat setan punya cara menyerang Yesus pakai apa di padang gurun tuh? Pakai firman. Jikalau engkau anak Allah. Hati-hati ya saudara ya. Kadang-kadang lihat orang mau pakai ayat tapi dia mungkin tidak sadar setan sedang pakai dia. Waktu kapan? Waktu dia mau mencobai pendeta. Katanya pendeta berani. Nah ini hati-hati nih. Hati-hati. Artinya ini harus hati-hati ya saudara-saudara. Kalau memang kau pemberani, tanggapi dong. Setan itu, saudara lihat dari kata antidikos, ya, dia tuh menyerang orang Kristen tuh pakai firman, artinya atau bisa jadi dia pakai khotbah musik. Saya nih sering alami gitu loh, netizen ya kan. Wah katanya pendeta pemberani cuma galak di mimbar gitu. Saudara, kalau belajar firman baik-baik ya,
Bisa jadi itu benar. Bisa jadi maksudnya dia sedang mendorong, ayo bangkit dong gitu kan. Tapi yang melakukan ini siapa? Gitu loh. Iya kan? Takutnya yang melakukannya sekalipun mengaku pendeta tapi karakteristiknya setan gitu. Iya, hati-hati ini. Saudara jangan selalu terpancing. Jangan selalu terpancing dengan pokoknya ayo dong rubah dong ini rutin. Batu ini jadi rutin. Anda lihat itu kan tantangan untuk pancing. Yesus pasti bisa melakukan itu. Saudara ya. Jadi saudara yang suka dorong-dorong pendeta. Tidak, ini saya kasih ingat saja. Harus pikir-pikir baik. Kau dorong nih. Lu sedang dipimpin Roh Kudus atau lu bodok. Atau lu dipimpin setan. Dan jangan pernah percaya diri bahwa kau selalu dipimpin Tuhan. Karena kadang-kadang arahnya tuh apa gitu loh. Jadi kalau Anda yang suka dorong-dorong hamba Tuhan ya. Fight Bapak, hantam. Hati-hati. Hati-hati. Serius loh ya. Serius loh ya. Ini saya ini kadang-kadang aduh kasihan ya. Kita jadi pendeta yang main di media sosial ini juga ngeri-ngeri sedap kadang-kadang. Kita seperti mau diatur sama netizen. Ini nih yang katanya jadi macam-macam. Jadi saya nih kadang-kadang baca-baca, aduh ini orang-orang nih mereka nih berdoa atau tidak, iya toh? Mereka ini apa? Sadar atau tidak seperti firman yang sedang kita pelajari hari ini. Takutnya mereka tidak sadar, ngomong asal ngomong. Jadi semua jemaat yang dengarkan firman Tuhan ini, kalau bertanya boleh ya. Tapi kalau mau mendorong orang seperti mau adu domba pendeta dengan pemerintah misalnya ya. Saya sering tuh ada yang tidak suka dengan pemerintah ini atau pejabat ini. Dia datang bisik saya. Dia bilang, Bapak tahu tidak, ini satu ini berat. Dan jujur saja di hadapan Allah ya. Jujur di hadapan Allah. Saya ini kan juga sifatnya aslinya ya. Aslinya nih kan saya ini kan makam puji, saudara-saudara ya. Buat orang di luar Kupang, makam puji orang di Indonesia Timur tahu makam puji ini kayak apa ya, sok hebat lalu mudah dipancing gitu loh. Itu saya banget tuh. Tapi dengan adanya 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang saya sendiri jelaskan hari ini juga menegur saya. Saya ini kan juga suka dipancing orangnya. Dan ini kadang-kadang bodoh loh ya. Ini jujur di hadapan Allah ya. Saya ini kan juga, jangan orang kayak pancing-pancing. Nah inilah. Ya, itu paling cepat saya terpengaruh gitu loh. Dan untuk sekian lama tahun saya berkhotbah ini ya. Kurang lebih 26 tahun saya beritakan Injil ya. Sebelum sekolah teologi saya sudah beritakan Injil. Jadi total tuh 26 tahun. Dan selama 26 tahun ini Bapak Ibu terkasih, saya rasa saya sering sekali terpancing. Ya. Dan yang dorong kami, yang memancing kami juga kadang-kadang alasannya rohani. Tapi sifatnya mau adu domba saya dengan pejabat A, adu domba saya dengan pendeta A, B, C, dan lain sebagainya. Makanya di sini kita butuh kesadaran, butuh berjaga-jaga. Karena Petrus ketika mau membela Tuhan, tapi dengan pembelahan yang kacau. Tidak berdoa, tidak sadar, tidak berjaga-jaga, lalu angkat pisau potong orang. Tidak sadar, tidak berjaga-jaga, ngomong besar, pikirnya belakangan. Akhirnya menyangkal Yesus. Maka dari itu, saudara-saudara, saudara yang mendorong pendeta atau siapapun, Anda puji-puji pendeta di di kolom komentar, itu harus waspada ya. Pujilah dengan tulus. Semangat Pak Pendeta, beritakan Injil yang murni, kan boleh. Jangan bilang, hantam Bapak, gas. Hantam dan gas ini ya, menurut saya ada muatan tipu daya setan ya. Ya, boleh, tapi penempatannya tolong kita semua ini harus waspada.
yang dikuatkan juga waspada, yang menguatkan waspada. Ya, sehingga kita jangan sampai jatuh pada ketidaksadaran bahwa yang kita hadapi ini dikata lawanmu, ya. Kalau dari bahasa Ibrani dia pakai kata satana, satan, lawan. Tapi Yunani dia pakai kata antidikos, dia sering menyerang orang pakai firman juga. Maka dari itu, saya dan saudara harus berhati-hati. Ini setan ini, saudara-saudara, diberi gelar sebagai lawan. Ini bukan lawan remeh, ini lawan yang lembur. Lawan yang pekerja keras, tidak pernah tidur, tidak pernah kehabisan cara, selalu menyerang, dan menyerang. Ya, makanya kalau kita bandingkan dengan Efesus 6 ayat 12 itu, Rasul Paulus bilang di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini saya sering sebutkan hal-hal penting seputaran lawan kita. Siapa lawan kita? Lawan kita itu kuat. Lawan kita itu banyak. Lawan kita itu penipu. Lawan kita itu jahat. Satu penipu atau satu orang jahat saja kita sudah kewalahan, saudara-saudara. Apalagi banyak penipu, banyak orang jahat. Nah, setan ini jahatnya luar biasa. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus tegaskan ya, setan itu lawan kita. Saya pernah khotbah di satu desa di NTT, yaitu daerah Kapan. Lalu bicara-bicara dengan jemaat tempat saya mau berkhotbah di gereja tertentu. Lalu orang ini datang-datang omong tentang setan. Lalu dia bilang, sebenarnya setan itu juga baik. Bayangkan saja. Karena keluarga ini sangat percaya yang namanya sihir, santet. Jadi mereka percaya ada setan putih. Mereka percaya ada setan baik. Setan yang bisa membantu kita untuk kaya. Mungkin tuyul kah? Atau orang lain menyebutnya jin kah? Sebenarnya ini tipu daya juga ya. Bagi Kristen tidak ada yang namanya persahabatan dengan setan. Setan itu lawan kita. Ya. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lengah, jangan kemudian rasa, oh semuanya baik-baik saja. Ayat itu dilanjutkan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Haleluya. Selain bilang kata lawan, ya, yang dari bahasa Ibrani satan, lalu antidikos, dia pertegas di sini. Si iblis. Si iblis ini, saudara-saudara, kata iblis itu kata Yunaninya diabolos. Diabolos itu bisa berarti pendakwa atau pemfitnah. Jadi saudara dan saya yang secara sukarela membiarkan diri kita suka memfitnah orang. Saudara dengar. Yang suka memfitnah, secara sukarela Anda menyerahkan diri Anda dipakai setan. Apapun alasan fitnah itu. Ya, fitnah, gosip, itu hati-hati ya. Saudara secara sukarela memberi dirimu dipakai oleh setan. Jadi kalau saudara tidak tahu masalah orang, tidak tahu di balik layar, ya jangan, hati-hati bicara. Saya kemarin khotbah dan ada postingan saya di TikTok waktu saya khotbah di Tangerang. Saya ingatkan jemaat di sana dan itu juga saya posting di TikTok saya, YouTube saya, ya. Saya ingatkan bahwa saudara kalau tidak tahu masalah orang, ya tetangga kah, kerabat kah, keluarga kah, pendeta kah, siapapun, sebaiknya diam dulu. Lebih enak kalau saudara mendoakan dia, ya, lalu yang berikut tarik ke diri kita,
Bagaimana kalau saya ada di posisi dia? Dan yang berikut, kalau saudara punya itu teman Anda, sebenarnya Anda dengar dia dulu. Dia bisa curhat sesuatu karena hari-hari ini kalau saudara, hari-hari ini dunia media sosial kan luar biasa ya. Kita hanya lihat saja, oh ada bapak satu tempeleng satu nona. Karena laki-laki bawa adat atau apa begitu. Mau nikah, lalu kena tampak. Aduh, kita langsung memang ini anak kurang. Kita langsung sembarang omong. Kamu ada di situ, kah? Kau tahu kah itu duduk berdirinya itu orang di sana, ya? Atau seseorang yang lain dengan masalahnya sendiri. Saran saya, seturut firman Allah, mengingat karena dia bolos itu adalah pemfitnah. Hati-hati supaya kita jangan menyerahkan diri kita secara sukarela dipakai oleh setan, menjadi agen setan untuk menyebarkan fitnah. Tidak boleh demikian, ya. Saya berita yang paling viral yang saya senang hari-hari ini adalah persoalan ijazah palsu Bapak Jokowi. Waduh, ini rame nih ya. Saya nonton kemarin, mungkin Bapak Ibu juga nonton, beliau akhirnya pergi sendiri bawa ijazahnya. Mulai dari SD sampai sarjana yang di UGM yang dituduh palsu itu. Nah, nanti kita lihat di sini nih. Siapa fitnah, siapa yang palsu, siapa yang nanti kelihatan di sini. Sebelum Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya ke Polda Metro Jaya, ini mantan presiden loh, ya. 2 periode yang karyanya sudah sangat luar biasa dirasakan oleh mayoritas orang Indonesia. Kan yang lain nikmati juga tapi tetap merasa tidak menikmati ya. Ya kurang lebih 25% lah dari seluruh Indonesia. Ini kan 70 sekian persen itu. 75-78% mungkin semua setuju. Kalau saya pribadi merasakannya. Saya orang NTT asli dan saya juga sudah ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan. Senada lah. Ya, orang-orang rasa hal yang sama di Maluku dan lain sebagainya. Kami rasa hanya sebagian saja yang protes-protes dan kemudian mulai menebarkan fitnah segala macam. Aduh, dan itu sudah terbukti bohong semua. Nah, orang-orang seperti ini tanpa sadar ya memberi diri secara sukarela untuk dipakai setan. Dan yang berkuar-kuar ijazah palsu sekarang sudah minta damai lagi. Saya lihat, Pak Jokowi tidak boleh begitu. Pak Jokowi teman kami. Ya ampun. Kemarin hukum gantung. Gantung Jokowi. Bla 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 bla. Aduh, saya nih kasihan ya. Kok bisa gitu? Orang berani ngomong. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kita orang Kristen ya, saudara jangan ikut-ikutan deh. Saya pernah memberikan nasihat karena diminta oleh seorang politisi dari partai tertentu. Saya menasihati dia berupa telepon, pesan suara. Saya bilang, Pak jangan ikut-ikutan orang ya memfitnah sana sini ya. Bapak tidak boleh begitu, berpolitiklah dengan benar. Ini saya memberi nasihat karena memang orang ini juga menganggap kami rohaniwan dan butuh nasihat ya. Saya bilang misalnya tentang Pak Jokowi, saya ngomong begitu waktu itu. Bapak jangan menebarkan sesuatu tentang Pak Jokowi apalagi di NTT. Kalau Bapak mau supaya Bapak berpolitik dengan aman, rakyat juga dukung. Kalau Bapak omong apa-apa harus sesuai fakta. Jangan ikut-ikut menyebarkan fitnah, gosip segala macam. Nanti kasihan Bapak punya karir yang bisa hancur. Kalau konteks NTT. Seperti itu ya. Karena kami lihat dengan mata kepala. Kalau memang beliau pun memang ternyata salah ya buktikan. Kan beliau selalu bilang silakan ada jalur hukum. Silakan ada jalur hukum. Begitu ya. Jadi maksud saya siapapun kita. Mau pendeta, mau politisi, mau pejabat, mau jemaat. Siapa saja tidak boleh fitnah. Ya, bahkan Paulus bilang kalau ada orang yang menuduh penatua, itu juga harus hati-hati tuh.
di dalam satu harus ada bukti, tidak boleh sembarang. Hukum Alkitab itu jelas. Satu saksi itu bukan saksi, saksi itu minimal 2. Dalam 1 Timotius ya, pasal 5 ya. 1 Timotius pasal 5. Ayat 19 dibilang begini. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi artinya kita kalau mau bikin apa-apa harus ada bukti, ini saksinya mana. Makanya di Ulangan 17 itu ayat 6 dibilang begini. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Ya, Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kekasih Tuhan, ini perlu kita pahami, mengingat setan itu adalah pemfitnah. Jangan menyebarkan fitnah. Ya, kalau kita semua yang pernah jatuh di dalam dosa ini, kita harus bertobat semua. Dan kita harus belajar untuk selidiki baik-baik, pahami baik-baik, baru melakukan komentar. Ya, dan komentar pun sebagai orang percaya bukan menghakimi membabi buta, tapi menghakimi dengan adil, kata Alkitab. Makanya harus ada saksi, ada bukti, tahu duduk perkara. Jangan asal bunyi-bunyi, ya bahaya. Sekali lagi, saya juga menyadari saya pernah melakukan kesalahan itu ya. Dan itu ya, kita seruan ini untuk firman, bukan hanya untuk pendengar, tapi bagi kami pendeta-pendeta yang suka menanggapi ini itu segala macam. Memang kami harus belajar dari pengalaman, lihat dari firman yang ada, sehingga kami tidak digiring oleh setan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waspadalah saudara-saudara. Nanti minggu depan saya lanjut lagi, karena saya rindu untuk lebih banyak tanya jawab pada hari ini, sehingga semua yang mempunyai pertanyaan seputaran iman Kristen atau seputaran khotbah hari ini mendapatkan berkat spesial. God bless you all. Baik, terima